Halo adik-adik kelas 12 SMA se-Indonesia, bertemu lagi dalam pelajaran fisika asik dan fisika mudah. Kali ini topik kita adalah kapasitor dan rangkaian kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor mirip dengan rangkaian resistor, ada yang hubungan seri, ada yang hubungan paralel, dan ada yang rangkaian gabungannya. Pertama kita lihat dulu apa perbedaannya dengan rangkaian resistor. Nah, pada hubungan seri untuk kapasitor, menghitung kapasitas totalnya tidak boleh dijumlahkan langsung. Caranya adalah 1/C seri sama dengan C per C1 tambah C per C2 tambah C per C3. Berarti terbalik dengan cara menghitung hambatan seri pada resistor. Kemudian tegangannya sama dengan cara menghitung tegangan total pada resistor. V totalnya di sini adalah V1 nanti tambah V2 tambah V3. Nah, yang berbeda adalah Q-nya. Kalau pada resistor, I untuk setiap resistor itu sama pada hubungan seri, maka pada kapasitor, Q pada setiap kapasitor hubungan seri adalah sama. Sehingga di sini Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Itu pada hubungan seri. Nah, pada hubungan paralel, nanti C paralelnya itu justru kebalikan dari resistor, dijumlah langsung. Sehingga kapasitas paralelnya adalah C1 tambah C2 tambah C3. Ini dia. Kemudian total muatannya juga akan dijumlah. Q paralelnya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, salah satu yang sama adalah potensial. Kalau pada resistor, potensial pada hubungan paralel adalah sama, pada kapasitor juga begitu. Potensial pada setiap kapasitor yang hubungan paralel adalah sama. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat contoh satu berikut. Contoh 1, 3 kapasitor masing-masing dengan kapasitas 20 mikrofarad, 30 mikrofarad, dan 60 mikrofarad. Besar kapasitas totalnya untuk seri dan paralel adalah berapa? Ya, pada contoh satu ini diberitahu ada 3 kapasitor, masing-masing C1 sama dengan 20 mikro, C2 sama dengan 30 mikro, dan C3 sama dengan 60 mikro. Pertanyaannya, kalau disambung secara seri, berapa kapasitasnya? Kalau disambung secara paralel, berapa kapasitasnya? Langsung aja kita kerjakan ya. Nah, kalau dia hubungan seri, maka nanti di sini C per CS sama dengan C per 20 tambah C per 30 tambah C per 60. Ini kita buat menjadi C per CS sama dengan ini nanti per 60. Di sini dibagi 20 dapat 3, dibagi 30 dapat 2, dibagi 60 dapat 1, sehingga 6 per 60. Nah, untuk ini jangan lupa membalik. Maka kapasitas serinya adalah 60 dibagi 6, itu sama dengan 10 mikrofarad. Nah, ini kalau untuk seri. Nah, kalau untuk paralel, kita jumlah aja langsung. C paralel sama dengan 20 tambah 30 tambah 60. Nah, C paralelnya adalah 110 mikrofarad. Untuk seri 10 mikrofarad. Begitu caranya. Contoh 2, 5 kapasitor yang kapasitasnya C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 1 mikrofarad, C4 sama dengan 4 mikrofarad, dan C5 sama dengan 6 mikrofarad disusun seri seperti gambar di bawah, dan dihubungkan dengan elemen listrik yang potensialnya 12 volt. Potensial pada kapasitor 4 mikrofarad sama dengan berapa? Ya, gambar pada contoh 2 ini ada 3 kapasitor dihubungkan paralel C1, C2, C3 itu masing-masing 1 mikrofarad. Oleh karena itu nanti kalau kita gabung dia itu akan menjadi 3 mikrofarad. Nah, kemudian diserikan dengan C4 yang 4 mikrofarad dan C5 yang 6 mikrofarad dan dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Pertanyaannya adalah berapa potensial pada C4? Nah, hal yang pertama kita lakukan penggabungan paralelnya dulu ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, gabungan C1, C2, C3 itu menjadi. Nah, sekarang kita cari berapa kapasitas totalnya. Ya, dengan menghitung pakai 1/3 tambah 1/4 tambah 1/6, kita peroleh 9 per 12 nanti ya. Dengan menghitung ini, maka jangan lupa membalik. Nanti CS-nya adalah 4/3. Nah, dari situ bisa kita menghitung berapa muatan total di sini.
Ya, ternyata muatan totalnya adalah C total kali V total. C totalnya di sini atau C seri sama dengan 4/3 dan potensialnya 12 volt. Maka nanti muatannya adalah 4/3 kali 12 sama dengan 16 mikrocoulomb. Nah, itu artinya apa? Kalau totalnya 16 mikrocoulomb, maka di sini juga 16 mikrocoulomb, di sini juga 16 mikrocoulomb, di sini juga nanti akan 16 mikrocoulomb sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa mencari berapa potensial pada C4. Maka nanti di sini kita buat namanya ya, V untuk kapasitor 4 itu sama dengan Q pada kapasitor 4 per kapasitor 4-nya. Q-nya 16, nanti di sini mikrocoulomb, dan C4-nya sama dengan 4 itu mikrofarad. Karena sama-sama mikro ini habis, nanti hasilnya adalah 4 volt. Contoh 3. Sebuah kapasitor keping sejajar yang jarak kedua kepingnya D mempunyai kapasitas C ketika kedua kepingnya dipisahkan udara. Jika ke dalam kapasitor dimasukkan bahan dielektrik dengan tebal masing-masing setengah D dan tetapan dielektrik 2 dan 3, maka kapasitas kapasitor sekarang menjadi berapa? Ya, untuk contoh 3 ada sebuah kapasitor yang mula-mula dielektriknya adalah udara. Jarak kedua kapasitor itu D. Kemudian kapasitor itu diutak-atik, ke dalamnya dimasukkan 2 dielektrik. Yang pertama dielektriknya adalah 2 tanpa satuan ya. Yang kedua dielektriknya adalah 3 dan tebal masing-masing sama. Sehingga kalau pada awalnya di sini jaraknya adalah D, maka nanti di sini untuk dielektrik 1 tebalnya adalah setengah D, untuk dielektrik 2 juga tebalnya adalah setengah D. Nah, sepintas kapasitor ini seolah-olah tidak ada hubungannya dengan seri dan paralel. Ternyata ada hubungannya. Kalau dielektriknya kita buat sejajar seperti ini kiri dan kanan, maka nanti akan menjadi seolah-olah 2 kapasitor yang mempunyai kapasitas yang berbeda dihubungkan seri. Maka nanti kita gunakan persamaan untuk seri. Kalau dielektriknya diisi mendatar seperti ini, bawah dan atas nanti, itu menjadi seolah-olah 2 kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah ketika dihubungkan 2 sekarang ini dielektrik di dalamnya, maka kapasitasnya menjadi berapa kali kapasitas semula. Nah, kita coba dulu menghitung berapa kapasitas di sini. Ya, ketika dia udara, maka kapasitasnya seperti ini. Langkah kedua untuk di sini, kita harus tahu dulu berapa kapasitas C1 yang dielektriknya 2 dan berapa kapasitas C2-nya yang dielektriknya 3. Maka bisa kita hitung nanti di sini. Ya, ternyata C1 itu setelah kita isi dielektriknya 2 kali E0 kali A per setengah D. Jaraknya jadi setengah D ya. 2 dibagi setengah 4, maka 4 kali E0 kali A per D. Ini E0 kali A per D, E0 kali A per D sama dengan C, maka kapasitasnya menjadi 4 kali kapasitas semula. Nah, sekarang untuk C2. Ya, untuk kapasitor 2 ini sekarang kapasitasnya adalah 6C dengan memanfaatkan persamaan yang sama dengan untuk C1 ya. Ya, kedua kapasitor ini sekarang seolah-olah dihubungkan seri ya. Maka nanti kalau untuk hubungan seri 2 saja dia, kita gunakan cara cepat ya untuk kapasitor. Maka nanti CS sama dengan 4C kali 6C per 4C tambah 6C. Nah, ini menjadi nanti 24C kuadrat per 10C. Kita coret ini kemari, maka nanti kapasitas kapasitor itu setelah diselipkan 2 dielektrik menjadi 2,4C. Begitu caranya.